Saya berdiri di sini haru, Pak. Kenapa haru? Pada hari ini saya memijakkan kaki di Desa Ibru, di mana tempat yang memang selama ini saya dilahirkan dan saya perjuangkan selama ini, baik Sukadamai, Ibru, Sungalande, Tempino, daerah sini. Itulah yang memang kalau kami di DPR itu sampai ribut, sampai bebalah. Mungkin tanya Pak Sartono itu, memperjuangkan daerah. Mungkin Bapak-Bapak udah tahu yang di sini ya. Saya berapa kali itu Pak Wakil Ketua Pak Edison sampai melemparkan palu. Sudah Pak Bujang, kalau begitu Pak Bujang saja memimpin rapat, kata dia. Tapi selaku warga putra daerah, wakil rakyat, saya mempunyai hak. Karena apa? Saya malu dengan masyarakat. Kalau saya diangkat jadi wakil rakyat, tidak bisa mengemban aspirasi masyarakat. Keinginan, tapi ini adalah yang terjadi di desa saya, khususnya untuk sekolah SD di wilayah Plangki, Pak. Mungkin yang kita lihat di depan inilah jalan SD menuju SD Plangki, yang saya sangat prihatin karena ini sejarah pribadi untuk masyarakat, khususnya RT 04 ini. Mereka ingin sekolah yang bisa layak keluar, tapi karena dapat zonasi di Plangki, tapi tidak setidaknya jalan ini hancur, tidak bisa dilewati. Ini kisah yang pernah terjadi pada tahun 2020. Sempat saya langsung menghadap ke kepala sekolah, tapi karena ini sudah masuk zonasi SD Plangki, mau tak mau kita harus mengikuti. Jadi saya mohon, ini keluh kisah kami di Desa Ibru, mohon perhatian dari DPR Provinsi Jambi. Setidaknya mungkin ada dana alokasi khusus atau DAK dari Provinsi Jambi, mungkin kedepannya bisa membantu kami. Mungkin masyarakat RT 04 ini sangat berterima kasih kalau sempat ini kedepannya bisa terrealisasi, karena ini adalah perjuangan anak-anak atau ibu-ibu di sini. Kalau hari hujan tidak bisa lewat, mungkin naik motor itu bisa jongkar balik, Pak, demi untuk anaknya sekolah. Tapi di sini juga, kalau seandainya mereka tidak sekolah mengikuti zonasi ini, kami pemerintah desa Ibu merasa bersalah. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab akan nasib-nasib anak ini? Jadi mohon perhatiannya nanti untuk disampaikan, diperjuangkan nasib kami, khususnya di RT 04. Mungkin SD itu tidak jauh dari sini, tapi jalannya tidak layak dilewati. Ini sangat sedih, sangat-sangat sedih. Jadi mohon perhatian, mohon perjuangkan. Mengembangkan kunyit, yang hari ini kunyit itu hanya dijual gelondongan saja, dan harganya cukup murah. Dan hari ini rata-rata RT 4 ya Pak Datuk, kita memang lagi fokus di kunyit pengembangannya, namun harganya cukup murah. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah mendapat bantuan dari Universitas Jambi, itu pengeringan untuk kunyit, Bang. Nah, kunyit itu nanti dikeringkan, sudah dikeringkan, kemudian kita buat tablet obat, kita buat dodol kunyit, kita buat juga nanti masker kunyit. Nah, ini memang belum ada, saya pikir, di Kabupaten Muaro Jambi yang memang khusus untuk pengembangan itu. Kalau dodol nanas sudah biasa begitu, tapi dodol kunyit belum ada. Nah, kita berharap tidak jual lagi keluar, tapi kita jual dalam bentuk yang jadi, Bang. Dan itu serasi dengan apa yang Abang sampaikan tadi terkait pengembangan UKM gitu kan bahasnya. Nah, apalagi nanti didampingi dengan BUMDes. Nah, ini akan menjadi salah satu kekuatan. Bapak-bapaknya nanti bisa kerja di karet atau di sawit, ibu-ibunya bisa mengerjakan hal-hal yang memang di luar dari tanggung jawab keluarga. Ya, tetap harus produktif begitu, Pak. Apalagi di masa pandemi.
Nah itu. Kemudian kita sudah muncul juga sudah masuk Bang untuk pengembangan jahe merah. Nah ini perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian, kita belum bisa mengembangkan itu secara luas karena memang kondisinya masih bertahap Bang. Apalagi nanti Bang Ivan bisa membantu di Desa Ibru ini, nah ini akan menjadi hal yang besar. Kalau kita sudah cinta dengan satu orang, maka orang lain bisa ketinggalan lah gitu Bang. Nah itu bahasanya. Jadi cukup Bang Ivan yang membantu di sini, saya berharap memang kedepannya bisa lebih besar lagi Desa Ibru, karena Desa Ibru ini kecil Bang. Kalau dibantu disongsong dengan banyak orang maka itu selesai. Nah beda dengan desa yang lain. Nah itu kemudian kita juga sudah mengembangkan ayam kampung. Nah ayam kampung sudah dikembangkan, kambing juga sudah dikembangkan, yang belum kita ternak sapi Bang. Nah ini juga bisa menjadi tolak ukur karena kita bertaninya secara organik. Maka kalau sudah ada ayam, sudah ada kambing, sudah ada sapi, itu pupuknya kita tidak usah beli lagi Bang. Karena memang harga kimia, pupuk kimia sudah besar, sudah tinggi. Nah ini yang kita harapkan nanti kita bisa cerita lebih lebih longgar lagi dalam waktu yang khusus begitu Bang. Langsung saja ini Pak. Mungkin tadi yang pertama unek-unek atau pemikiran saya itu sudah disampaikan dari Datuk, karena termasuk saya adalah wali murid dari anak yang sekolah di Plangke. Itu memang kondisi jalan itu kalau pas hujan ini kami melewati ke sana itu sampai terpelanting-pelanting itu Pak. Itu guru-gurunya itu seragamnya pakai sepatu pancus katanya kan. Nah yang tinggi-tinggi itu Pak. Kalau di SD kami khususnya di musim hujan tidak kenal sepatu pansus Pak. Karena kalau pakai sepatu pansus ya ketinggalan di tempat lumpur. Nah, apalagi anak-anak kami, maka kami anak-anak pakai sendal tidak masalah, yang penting mau sekolah. Di sini saya mewakili ibu-ibu PKK, sekaligus di sini saya sebagai ketua PKK. Saya mengajukan mesin jahit Pak, sekaligus pelatihannya. Kalau bisa minimal 5 Pak, kalau lebih alhamdulillah. Seikhlasnya Pak, karena di sini kita lihat siapa yang berbuat Pak, itulah yang diingat Pak. Jadi mungkin harapan saya bantuan dari Bapak ini mungkin nanti bisa memajukan PKK di sini. Ya, tadi kunjungan hari ini menindaklanjut dari kegiatan reses yang mana menjadi masukan, saran ataupun usulan dari Datuk Kepala Desa Ibru yang menjadi prioritas atau menjadi kebutuhan bagi masyarakat sini adalah masalah sekolah SD berapa tuh? 216. SD 216 yang mana anak-anak ini hampir seluruhnya bersekolah di SD 26 tersebut. Artinya akses jalan dari desa Ibru sampai ke lokasi sekolah itu sekitar 2,5 km. Kalau saya hitung-hitung sekitar 2,5 km. Jadi sangat memprihatinnya apabila hujan, ya. Ini dikatakan anak-anak sama sekali tidak akan sekolah. Karena kondisi jalan yang kita lihat tadi sangat, ini belum dalam kondisi yang tidak hujan. Kalau hujan tadi guru kepala sekolahnya juga lengkap dengan Datuk Kepala Desa, lengkap dari Babin juga
melihat langsung lokasi. Yang kedua, tidak punya WC, ya, tidak punya WC. Artinya anak-anak itu kalau mau buang air kecil ataupun mau buang air besar itu harus lari ke kebun itu ya, di belakang. WC terbang bahasanya, WC terbang. Nah, dan juga saya lihat prihatin juga dengan kondisi listrik ya, listrik tiang-tiang yang cuman nyangkut di kayu itu, di kayu yang ini juga ketinggiannya juga sangat rendah, ini membahayakan juga. Jadi mungkin ini salah satu tadi diminta oleh Datuk Kepala Desa kalau bisa saya turun langsung melihat lokasi. Memang secara penganggaran bahwa ini memang menjadi wewenang kabupaten, tapi saya selaku anggota DPR dan selaku ketua DPD Golkar, kami kan punya fraksi anggota DPR, Bapak Sartono itu dapil Mustong Bahar, yang nanti artinya saya tegaskan beliau untuk menjadi ini skala prioritas tadi. Karena kalau tanpa bantu akses jalan, ini anak-anak mungkin dalam pemerintah kan wajib belajar itu 9 tahun. Artinya di saat SD ini wajib disekolahkan sampai SMP. Masalah infrastruktur, masalah sarana dan prasarana ini jadi tanggung jawab pemerintah. Inilah menjadi catatan yang sangat penting. Di samping itu tadi juga ada usulan-usulan berupa untuk UMKM, itu bantuan kelompok-kelompok tani ya, pertanian ya. Mereka punya spesifik itu tani nanam jahe. Jadi nanam jahe yang kebetulan dikerjasama dengan pihak Universitas Jambi. Kemudian mereka mungkin banyak perlu pembinaan, perlu pelatihan, dan juga ibu-ibu tadi mau minta bantuan mesin jahit, yang mana kelompok-kelompok ibu PKK yang menjadi adalah tambahan-tambahan ya untuk home industry. Ini juga menjadi catatan bagi kami selaku anggota DPR Provinsi Jambi. Yang mana mudah-mudahan ke depan APBD kita baik, dan juga dengan adanya program Pak Gubernur ya 2 miliar satu kecamatan, mudah-mudahan bisa nyambung dari usulan-usulan dari masyarakat ini, dan mudah-mudahan pengenannya masyarakat bukan sekedar PHP tapi terrealisasi.